kemarin sebetulnya ini kita dapat kabar gembira dari Allah ya. Masya Allah, saya juga merasa Allah begitu sayang kepada kita dan khususnya saya. Karena selalu diberikan kabar gembira. Kabar gembira ini adalah mimpi yang dialami oleh Bang Asrufulaili dari Malaysia. Ya. Dia sering komunikasi dengan saya dan anggota Ganjar. Ya. Ini sejalan, Mubasyirat ini sejalan dengan mimpi Enki sendiri sebetulnya. Ada mimpi Enki di mana saya mendapatkan sesuatu yang seperti cahaya biru. Ya. Yang saya terima dari Enki terima dari Allah langsung dari Ars. Allah dalam posisi sedang di Ars, memberikan sesuatu yang biru kepada Enki. Dia bilang, bukan cahaya, tapi seperti cahaya. Tapi saya tidak menggunakan untuk saya, atau saya tidak membagikan oleh saya, tapi saya serahkan langsung ke Diki. Dia bilang begitu. Nah, Diki lah yang membagi-bagi itu kepada orang-orang di sekitarnya. Bagi sampai merata katanya. Saya cuma diam aja. Ya. Kemudian di situ ada Paris ya, berdua juga dan orang-orang banyak sekali. Dan ada kata-kata Allah di situ. Saya waktu mendengar mimpi Enki, saya minta diulang-ulang supaya saya tidak salah mengartikan. Intinya Allah sangat senang dan bahagia, kemudian akan memperhatikan dengan detail. Jadi rekan-rekan sekalian, dari mimpi itu sangat jelas bahwa Allah selalu memperhatikan saya nih, secara detail, karena saya melakukan pembagian kepada umat yang ada sekeliling. Dan Allah mengatakan bahagia. Nah, jadi itu. Dan mimpi Enki yang lain pun tentang saya semuanya kabar gembira, alhamdulillah. Termasuk mimpi gajah, ada yang menaburkan sihir kepada majelis gajah, itu harus kita syukuri sebetulnya. Bagi saya, itu saya bersyukur, alhamdulillah. Artinya, gajah akan tersaring menjadi sepertiganya saja yang benar-benar berjuang di jalan Allah. 2/3-nya terkena sihir Dajjal berarti. Dan alhamdulillah semuanya, hampir semua sudah meninggalkan gajah, bergabung di sekolah gajah. Jadi persis banget itu mimpinya, Masya Allah. Bagi orang yang pintar dikit saja sudah paham itu. Ya, sebanyak-banyak pintarnya, dikit aja. Nah, itu satu rangkaian yang jelas sekali. Makanya mimpi itu kan terdiri dari puzzle-puzzle. Puzzle-puzzle itu rangkaian rahasia ketika disatukan menjadi satu cerita. Tapi orang sana nih, orang yang sekolah di sekolah Dajjal, tidak akan melihat mimpi yang begini. Jadi mereka itu hanya melihat bubarkan gajah. Itu saja. Bisanya cuma itu doang, nggak bisa apa lagi. Ya. Padahal dia tidak melihat. Seharusnya bersyukur. Oh, gajah sekarang adalah gajah pilihan Allah. Kenapa? 2/3-nya sudah disikat sama Allah. Ya, sudah keluar semua. Nah, seharusnya begitu. Ditambah lagi ada 6 mimpi Muhammad Qasim tentang saya. Dan semuanya bagus. Ya. Bang Asrul Haili dari Malaysia 2 hari yang lalu chat saya. Assalamualaikum Kang. Moga senantiasa sehat maksudnya. Orang Malaysia kan sihat. Saya mau menyampaikan satu mimpi saya kemarin. Lepas sholat zuhur, saya tertidur. Ingat, menurut kitab Ibnu Siri, salah satu mimpi yang terbaik adalah di waktu zuhur. Ingat itu.
Bukan hanya malam loh. Ada waktu-waktu yang terbaik dan ada bulan-bulan yang terbaik di dalam mubasyirat itu. Nah ini pas di waktu zuhur, setelah zuhur ya. Menurut kitab Ibnu Siri inilah mimpi yang terbaik. Salah satunya ya waktu terbaik. Saya bermimpi bertemu sama Kang. Orang Malaysia tuh manggil saya tuh Kang. Di jalan raya yang besar, besar sekali, seperti highway. Kalau di Indonesia itu jalan tol, jalan besar tol. Saya memeluk Kang Diki dan menyampaikan berita kepada Kang. Ya. Apa beritanya? Nah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai apa yang telah Kang Diki perjuangkan, dan Kang harus terus berjuang. Saya menangis ketika memeluk Kang Diki. Kemudian saya terjaga sholat asar. Ya. Dia menangis ketika mau memeluk saya di dalam mimpi itu. Saya ulangi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai apa yang telah diperjuangkan Kang Diki. Dan Kang Diki harus terus berjuang. Saya menangis ketika memeluk. Ya Allah. Banyak sekali sebetulnya mimpi-mimpi seperti ini. Makanya saya meminta Ustadz Abu Darda ya, untuk tampil lagi. Kita tampilkan Ustadz-Ustadz asli dari Majelis Gajah ya. Saya akan minta beliau mulai mengisi acara Majelis Gajah. Yaitu tugasnya membacakan mimpi-mimpi dari para helper dan beliau menampilkan. Karena beliau juga punya kemampuan menampilkan. Ya. Jadi ini berita gembira berikutnya. Makanya saya sudah sampaikan, setiap kali ada fitnah yang terus-menerus ditujukan kepada saya, beriringan dengan kabar gembira dari Allah. Jadi fungsi mimpi itu adalah kabar gembira salah satunya. Jadi intinya ginilah, Allah ingin menyampaikan kabar gembira kepada kita dan Majelis Gajah. Saya harus terus berjuang dan Allah menyukai apa yang saya lakukan. Ya. Nah jadi rekan sekalian, nikmat apalagi ya, yang kita dustakan. Selalu inilah makanan kita. Inilah vitamin bagi kita, yaitu mubasyirat. Ya. Jadi intinya berbahagialah kita ya. Sepertiga Majelis Gajah ditambah dengan yang baru-baru nih. Berbahagialah Anda ada di Majelis Gajah. Karena apa? Karena mubasyirat terus berdatangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kabar gembira bagi kita ya. Dan celakalah orang-orang yang selama ini justru berkhianat dengan mimpi engki sendiri dan tidak mau tahu mubasyirat yang lain. Terkait dengan saya pribadi, Majelis Gajah maupun tempat ujlah ini,